Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membahas detail teori tentang apa yang akan terjadi pada Yuta sehingga para penyihir harus berkumpul untuk menemuinya. Di video kali ini Abdikos akan bahas detail tentang pemisahan Megumi dan Sukuna, termasuk Megumi yang sempat disangka Yuji dan Nobara akan direkomendasikan oleh Gojo sebagai kelas spesial. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Di chapter ini Sukuna masih mencoba mempengaruhi Megumi. Di alam jiwa Sukuna mencoba mengingatkan Megumi tentang aib yang dia lakukan, yaitu kehilangan tubuh dia oleh Sukuna, membunuh Sumiki dengan tubuhnya, dan terakhir Yuji yang sempat diselamatkan Megumi berakhir membunuh banyak orang di Shibuya. Ini adalah aib besar yang mungkin akan membuat Megumi merasa bersalah jika dia tetap hidup. Dan ya, disinilah kebingungannya. Bukannya mengambil tubuh Megumi adalah tujuan dari Sukuna, membunuh Sumiki juga karena pengaruh jiwa Sukuna, dan terakhir Yuji membantai Shibuya juga karena Sukuna. Lalu kenapa Megumi harus merasa bersalah akan hal ini? Untuk menjawab hal ini kita perlu memahami ideologi Megumi sebagai penyihir. Ya, berdasarkan undang-undang Jujutsu yang disepakati oleh 3 klan dengan pemerintah Jepang, para penyihir Jujutsu akan digaji dan didanai operasionalnya dengan anggaran negara Jepang. Dengan imbal balik, para penyihir Jujutsu harus mendahulukan kepentingan masyarakat sipil alias non penyihir saat ada teror Jujutsu. Jadi ya, karena undang-undang ini, sebagian besar para penyihir punya ideologi heroik untuk mau mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi non penyihir. Yang paling tampak tentu saja adalah Yuhaibara serta Geto Suguru sebelum ideologinya tercemar. Dan ya, ada beberapa penyihir yang tidak sekedar menyelamatkan non penyihir tapi juga punya maksud tersembunyi dalam hidupnya. Misalnya Mei Mei yang melakukan semua ini karena uang, dan Megumi yang melakukan semua ini demi kakaknya Sumiki Fushiguro. Yap, karena menjadi penyihir Jujutsu demi kakaknya. Megumi tidak punya ideologi penyihir, adalah seorang pahlawan yang harus menyelamatkan non penyihir. Megumi tetap menyelamatkan non penyihir, tapi itu semua hanya berdasarkan undang-undang Jujutsu agar Megumi tidak dipecat atau diadili sebagai pengguna kutukan karena membelot dari markas pusat Jujutsu. Karena diadili berarti tidak bisa berjuang untuk Sumiki. Dan ya, karena tidak punya ideologi heroik, Megumi sangat rentan menjadi jahat layaknya para kelas spesial. Yap, kelas spesial sendiri adalah penyihir yang diberikan kebebasan untuk menentukan misi mereka plus pendanaan super besar dari markas pusat Jujutsu. Pertanyaannya, kenapa kelas spesial diberikan kebebasan seperti itu? Jawabannya simple, karena mereka terlalu kuat. Jadi markas pusat Jujutsu mengusahakan mereka ada di pihak Jujutsu selain untuk menyelesaikan misi yang sangat-sangat sulit. Kalau para kelas spesial ini ada di pihak kutukan atau pengguna kutukan jahat, maka mereka akan jadi ancaman yang luar biasa besar. Yap, Megumi sendiri sebenarnya punya potensi untuk menjadi kelas spesial karena dia dianugerahi teknik kutukan powerful yang setara teknik kutukan penyihir terkuat, yaitu Six Eyes dan Limitless. Yang mengatakan hal ini bukan siapa-siapa tapi Gojo Satoru sendiri, yaitu Megumi bisa jadi sekuat dirinya. Bahkan di chapter 268 hal ini disinggung oleh Yuji dan Nobara, yaitu apakah Megumi mendapat surat rekomendasi dari Gojo untuk dijadikan kelas spesial. Dan ya, kenyataannya surat Megumi dari Gojo bukan surat rekomendasi, melainkan surat permintaan maaf kalau ayah Megumi sudah tidak ada karena Gojo sudah membunuhnya. Megumi pun tertawa akan hal ini, entah dia tertawa karena sangat memalukan mengetahui seorang Gojo meminta maaf, atau dia tertawa karena dia akhirnya tahu bahwa penyihir misterius yang melawannya di Shibuya adalah ayah kandungnya, dan dia lebih memilih membunuh dirinya sendiri daripada melawan anak kandungnya hingga mati. Jadi intinya Megumi ini sangat diberkahi untuk menjadi seorang kelas spesial. Pertanyaannya, kenapa Megumi yang kita tahu terlihat sangat lemah, bahkan terlihat lebih lemah dari penyihir kelas 1, di mana Megumi tampak kesulitan saat melawan Naruto Shikamo dan terlihat dengan mudah bisa dipecundangi Aoi Todo. Megumi juga berkali-kali pingsan, seakan-akan dia punya stamina yang sangat terbatas. Dari sini Abdikos mencoba memahami alasan Megumi terlihat lemah dengan cara menganalisa semua pertarungan Megumi, dan Abdikos pribadi menemukan kenyataan bahwa Megumi akan jadi kuat saat dia menjadi jahat. Yap, tidak percaya? Mari kita analisa semua pertarungan Megumi.
Pertama, saat melawan kutukan di sekolah Yuji, Megumi terlihat sangat lemah hingga harus diselamatkan Sukuna yang jarinya dimakan Yuji saat berhadapan dengan Sukuna satu jari. Megumi pun diselamatkan Gojo saat melawan Sukuna di tahanan remaja. Megumi kembali diselamatkan Sukuna serta Yuji yang memilih mati saat melawan kamu. Megumi sempat unggul tapi kamu belum kalah dan pertarungan keduanya dihalangi oleh Hanami saat melawan Hanami bersama Maki. Megumi gagal memberikan luka fatal layaknya Yuji dan Todo. Barulah saat melawan Fingerbearer, Megumi yang terlihat menjadi jahat bisa mengalahkannya seorang diri. Di Shibuya, Megumi melawan Awasaka, tapi yang mengakhiri pertarungan adalah Yuji. Saat melawan Dagon, Megumi kewalahan. Saat melawan Toji, Toji lebih memilih menyerah. Barulah saat melawan Shigemo, Megumi kembali menunjukkan niat jahat untuk mati bersama Shigemo menggunakan ritual pemanggilan Mahoraga. Dan ya, di Cooling Game, Megumi masuk koloni dengan niat membunuh. Apalagi setelah Remi mengkhianatinya, Megumi langsung membunuh Hari Chizuru, termasuk melawan Regi dengan niat membunuhnya. Bahkan setelah Regi memberikan poinnya. Terakhir, Megumi berniat membunuh Remi, tapi ingatan Sumiki menghalanginya. Jadi ya, intinya Megumi akan jadi sangat kuat saat dia menjadi jahat. Dan Megumi memang sangat berpotensi menjadi karakter jahat, baik dari segi background kehidupan maupun dari segi kekuatan. Itulah kenapa dia tidak punya ideologi heroik seperti mengampuni penjahat atau memberikan kesempatan kedua. Megumi bahkan sangat membenci orang yang berbuat jahat, bukan karena dia hero, tapi karena Megumi punya ideologi kalau dia mengampuni orang jahat, maka ada potensi orang jahat tersebut akan melakukan kejahatannya lagi. Mengingat orang jahat sering tidak menyadari bahwa perbuatan mereka itu jahat. Saat SMP, Megumi menghajar para tukang bully sampai parah. Walaupun para tukang bully tersebut tidak pernah mengganggunya, Megumi menundukkan geng tukang bully agar tidak ada lagi kejahatan bully. Jadi intinya, Megumi adalah bosnya para pembuli. Untungnya Megumi ganteng, jadi saat dia berbuat kejam pada para pembuli, dia masih bisa dimaafkan. Dan ya, satu-satunya yang menahan kejahatan Megumi adalah kakak tirinya, yaitu Sumiki Fushiguro. Dialah yang merawat Megumi dari kecil, memasakkan makanan dan mencucikan pakaiannya. Sementara tugas Megumi adalah menjadi penyihir untuk mendapat pendanaan dari markas pusat Jujutsu demi bisa membiayai dirinya dan Sumiki. Itulah kenapa Megumi tidak 100% menganggap Gojo ayah, karena Gojo hanya mengarahkan bukan memanjakan layaknya Geto pada Nanako dan Mimiko. Saking pentingnya Sumiki bagi Megumi, dia harus menahan diri untuk tidak terlalu kuat, karena kekuatan Megumi berpotensi akan melukai orang lain, bahkan membuat dia melanggar undang-undang Jujutsu yang akhirnya kehilangan akses pendanaan pada dirinya dan Sumiki. Yap, setelah menggali lebih dalam tentang Megumi, kita jadi paham kalau Megumi tidak lemah, melainkan menahan untuk tidak jadi terlalu kuat. Karena menjadi terlalu kuat akan menyeret Megumi menjadi orang jahat. Semua hal ini dilakukan Megumi semata-mata hanya untuk Sumiki. Dan ya, dari sinilah semua pertanyaan mengapa Sukuna masih berusaha mempengaruhi Megumi bisa kita jawab. Alasan pertama tentu saja karena Sumiki sudah meninggal, jadi tidak ada alasan bagi Megumi untuk menahan kekuatannya alias berpotensi menjadi jahat. Alasan kedua adalah karena kebencian Megumi terhadap orang jahat. Dia sempat mengampuni Yuji yang memakan jari Sukuna, walaupun undang-undang Jujutsu mengharuskan Yuji untuk dieksekusi mati saat itu. Jadi ya, ideologi Megumi bukanlah masa bodoh, tapi sebab akibat dia gagal melindungi Sumiki yang tubuhnya diinkarnasi Yorozu. Karena Megumi tidak bisa memikirkan kemungkinan ini, tubuh dia diambil alih Sukuna juga tidak 100% salah Sukuna, tapi karena Megumi tidak bisa melindungi tubuhnya sendiri. Bahkan saat ada kesempatan untuk menekan output Sukuna, Megumi masih belum bisa melepaskan pengaruh Sukuna, yang akhirnya membuat Sukuna menyelesaikan ritual bath lalu membunuh tubuh Sumiki secara permanen dengan tubuh Megumi. Yap, tubuh Megumi dengan Sukuna lebih cocok daripada tubuh Yuji dengan Sukuna. Karena apa? Karena Sukuna dan Megumi sama-sama punya ideologi penyendiri, yaitu hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Terus bagaimana Megumi bisa menekan output Sukuna di chapter 267? Jawabannya adalah dengan khutbah no jutsu dari Itadori Yuji. Yap, Yuji memang tidak memaksa Megumi untuk berjuang menekan output Sukuna dari dalam, tapi Yuji memberikan gambaran bahwa dirinya tidak bisa merasakan sakit seperti Megumi. Itulah kenapa Yuji tidak paham kenapa kakeknya menolak pengobatan dari kanker parahnya. Dan juga ada orang di dunia ini yang ingin mati lewat eutanasia. Dan ya, meski tidak paham dengan rasa sakit,
tapi Yuji terus berjuang untuk memenuhi perannya. Hingga akhirnya Yuji mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan saat bergabung di dunia Jujutsu. Dari sinilah lambat laun peran Yuji tidak lagi hanya sebagai roda gerigi yang menggerakkan dunia Jujutsu seperti saat awal dia bergabung dengan dunia Jujutsu. Tapi Yuji menyadari kalau perannya lebih dari itu, yaitu menjadi Buddha yang memberikan pencerahan untuk dunia Jujutsu. Yap, kalau Yuji yang sudah kehilangan kakeknya bisa hidup untuk orang lain, kenapa Megumi yang kehilangan kakaknya tidak bisa hidup bersama orang lain? Dari sini Megumi menyadari background kehidupan yang sangat keras telah membuatnya fokus pada diri sendiri. Padahal Sumiki yang tidak kalah keras hidupnya dengan Megumi bisa tetap peduli pada orang lain. Megumi pun pada akhirnya membuang ideologi kesendirian dan beralih menjadi seperti Sumiki yang sekeras apapun kehidupan, dia akan tetap peduli pada orang lain, layaknya penyihir Jujutsu sejati yang lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Jiwa Sukuna pun pada akhirnya kalah karena Megumi tidak lagi punya ideologi yang sejalan dengan Sukuna, yaitu kesendirian. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.